Perempuan merah pada mukanya karena marah. Orang Arab itu kalau diberitahu, "Pak, anaknya perempuan." "Hah?" Merah pada muka malu. Kenapa kata Allah? Ya tawar minal kaum. Mereka bersembunyi dari masyarakat, ya. Sering ketemu, gitu kan? Iya, saya itu pernah ketemu kapan? Sekarang, hari ini. Oh, berarti itu pertama, ya. Itu pertama kali. Baik, Al-Karam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ta'aruf dulu ya, ta'aruf. Kalau tidak ta'aruf, maka kita tidak ta'aruf. Ta'aruf kita ada perkenalan terlebih dahulu. Baik, alhamdulillah telah hadir bersama kita. Kami berhasil nih, bapak-bapak semuanya, mengundang beliau. Ini seingat saya ini adalah yang ketiga kalinya beliau narasumber untuk bisa hadir tengah-tengah kita. Dan ini yang ketiga kalinya beliau bisa hadir di sini membersamai kita, ya, dalam acara yang berbeda tentunya. Luar biasa, Pak Ustadz Harun. Di sini memang baru kemarin kita melaksanakan memperingati, ya, HUT RI yang ke-77. Luar biasa itu, pekannya panjang, ya. Dan ini Pak RW ini ternyata menjadi juara. Pak RW ini menjadi juara satu ya Pak RW ya, di cabang olahraga tenis meja. Nah, ini mungkin ada latih tanding lagi bisa Pak Ustadz Harun ya. Ustadz Harun gimana? Semoga tamu saya Ustadz Harun juga senang dengan tenis meja, ya. Namun sebelum jauh kita menginjak sana, akan lebih baiknya kami memperkenalkan terlebih dahulu beliau itu siapa, beliau tinggal di mana. Baik, nanti kalau ada salah pakai mohon dikoreksi. Beliau data narasumber. Yang pertama, beliau diberi nama oleh orang tuanya Ahmad Harun Ar-Rasyid. Kemudian pendidikan tertinggi cuma saya, hanya yang terakhir saja yang tahu. Kami S1-nya di IPB beliau, dan itu untuk pendidikan formal. Dan pendidikan non formalnya beliau juga lulusan dari pesantren. Alhamdulillah. Aktivitas di Bogor ini, entah di Bogor saja atau keluar Bogor, ya, saya belum tahu. Tapi di sini sejauh ini kegiatan beliau adalah pertama mudir maskan, ya. Mudir maskan apa ya, maskan nanti beliau lah yang menjelaskan. Mudir maskan SMP Khairul Ummah. Kemudian beliau juga ini masih aktif, masih aktif. Kemudian trainer di Ceki, apa itu Ceki? Ya, trainer di Cinta Quran. Kemudian juga aktif di kajian, mengisi kajian MT. MT itu apa? Ya, Majelis Taklim. Dan di perkantoran. Nah, ini mungkin ya pernah sesekali di kantor bapak-bapak sekalian mungkin, ya. Nah, yang belum ini bisa. Dan untuk menghubungi silahkan. Ada di bawah sini nomor, ya. Nomor kontaknya ada di bawah. Beliau juga jadi memang di MT, Majelis Taklim, dan di perkantoran sering menjadi pengisi kajian tersebut. Nah, beliau sekarang tinggal di Pagelaran, ya, di Pagelaran, di masjid dekat Masjid At-Taqwa. Kiranya yang cocok, yang bisa masuk untuk masyarakat kami, untuk jamaah kami, ya. Setelah kami cari, setelah kami sepakati, ada dua tema besar kemarin yang kami ambil. Yang satu lupa lagi. Namun yang final kami dapatkan adalah untuk tabligh akbar kali ini adalah Gemah Muharram dan santunan anak yatim dan duafa. Ini kami mencoba mengambil tema
berhijrah tidak menunggu tua, tak perlu menunggu tua, dan berhijrah dimulai hari ini. Ada apa dengan tema ini? Insya Allah akan lebih gamblang, akan lebih jelas disampaikan oleh pemateri kita, oleh kiai kita, oleh guru kita Al-Mukarram Ahmad Harun Al-Rashid. Kepada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau jawaban salamnya belum sarapan ya. Tambah semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya kalau menjawab semangat itu bukan hanya menjadi doa, juga jadi optimisme masa depan. Amin. Kali lagi supaya tambah semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqana fi ahsani taqwim wa hadana ila siratihil mustaqim wa ila dinihil qawim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wattabi'in wattabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tafakkaru sa'atan khairan min ibadatis salah. Wa qala kafirul yatim ana wa huwa kahataini ila akhir hadis. Sadaqallahu alazim wa sadaqal rasulul karim wa nahnu nadzakir min syarri alhamdulillah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabb kami, wahai Tuhan yang menciptakan dan memelihara diri kami, tambahkan kepada kami ilmu, anugerahkan kepada kami pemahaman dengan kasih sayang-Mu, wahai Zat yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak RW beserta berkejaran dengan umur, berkejaran dengan ajal. Ya. Tapi kalau berbicara ajal, kalau kita melihat anak-anak kita, ini biasanya pandangan secara umum ini masih lama umurnya, kita tinggal sebentar lagi, gitu ya. Itu kan hitungan manusia. Padahal katanya umur itu nomor cabut bukan nomor urut. Terserah ya, dicabut yang mana aja pilihan. Kalau urut kan berarti yang 70 tahun dulu gitu ya. Baru nanti anak-anak kita ya. Sampai lupa, Masya Allah, kita doakan anak-anak kita ini anak yang soleh-soleha, yang sehat, anak yang cerdas, ini ulama, pembela dan pejuang Islam. Amin. Tadi disebutkan saya tinggal di Pagelaran. Itu sebenarnya hanya hari Sabtu dan Ahad. Ya, sampai Jumat di sekolah tadi. Di sekolah. Ya, alhamdulillah. Saya punya 2 tempat tinggal gitu.
tapi istrinya tetap satu sih, karena ikut di sini pindah ke sana. Berbicara tentang umur, ya Allah menegaskan wala yu'akhiru nafsan idza ja'a ajaluha. Walan menggunakan kata lan di makna bil abad, tidak akan pernah, ya, wala yu'akhiru nafsan idza ja'a ajaluha, dan Allah tidak akan pernah sekali-kali menunda kematian seseorang jika ajalnya telah tiba. Apa itu ajal? Waktul maut, waktu kematian, saat detik-detik kematian. Itu Allah yang telah menetapkan. Si A, si B, si C, pokoknya ajalnya hari ini jam sekian, menit sekian, detik sekian. Tak. Siapa itu yang menentukan? Allah. Dan kita, masalahnya kita tidak tahu. Semua kita sedang bergerak menuju titik ajal itu. Semua kita pasti. Hanya persoalannya menuju titik ajalnya tinggal berapa lama lagi. Yusuf ini pasti di bawah saya usianya. Tapi apakah duluan saya? Belum tentu. Tapi bisa jadi Yusuf duluan, saya belakangan, atau sebaliknya saya belakangan, Yusuf duluan. Kalau begitu sama aja saya duluan. Tapi tidak bisa juga kita menentukan. Berarti yang harus jadi patokan pertama adalah semua kita pasti menemui titik ajal. Yakin? Pasti. Itu yang pertama. Yang kedua, wahadainahu najdain, kami tunjukkan kepada kalian dua jalan. Ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Karena itulah yang disuruh milih hanya orang-orang yang punya akal. Yang gak punya akal gak usah milih, kata Allah, gratis. Rufi'an qalam amsalasi, diangkat pena dari itu. Bahkan misalnya melakukan dosa besar sekalipun saat tidur itu gak dosa. Dulu ada tuh kejadian di Amerika, bapak-bapak tadi tidur tiba-tiba bangun, terus ke dapur, maaf, ngambil pisau, terus melakukan sesuatu di anak-anak ya. Kemudian seluruh istri dan anaknya wafat. Terus dia tidur lagi. Begitu bangun, kaget luar biasa. Nah, ketika melakukan itu dalam keadaan tidak dosa. Dalam bahasa Islam itu tidak berdosa. Karena Rufi'al qalam. Ya, tidur berdua gitu. Ini nyekek, nggak dosa. Kecuali sempat bangun terus dilanjutkan, itu dosa. Lain lagi urusan karena sempat sadar. Yang pertama orang tidur. Yang kedua, wa'nisobi hatta yahrim. Dari anak-anak kecil seperti ini sampai mereka mimpi basahnya hatta yablugh, sampai dia balik. Maka anak-anak kita ini masih murni, bersih, melakukan apapun tidak dosa. Apa? Ditunda atau tidak ditunda, ajal pasti datang masalahnya. Hari ini kita hijrah, tetap meninggal. Tidak hijrah, tetap meninggal. Hari ini kita tobat, tetap meninggal. Hari ini nggak tobat, tetap meninggal. Hari ini kita berjuang, tetap meninggal. Nggak berjuang, yang membedakan apa? Tentu hasil setelah meninggal itu yang berjuang. Berbuat maksiat kemarin ngomong nggak? Mengurangi. Sebenarnya mau perbuatan baik atau buruk, semuanya mengurangi jatah hidup kita di dunia. Itu tidak bisa dicegah. Termasuk mau hijrah atau tidak. Tinggal dengan akal kita kemudian memahami dan menilai. Kalau sisa-sisa umur kita diisi dengan tidak hijrah, diisi dengan tidak baik, siap nggak persoalannya di yaumil hisab wal jazaa? Jadi harusnya memang hijrah itu tidak perlu diperingati pun sudah otomatis harus hijrah. Ini yang pertama. Secara bahasa berasal dari kata hajar yuhajiru hijratan, itu intiqal min halin ila hal, berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Cuma kalau kita mau hijrah dalam arti yang sesungguhnya, jangan ngarang-ngarang sendiri. Saya hijrah dari RT 1 ke RT 2, itu hijrah secara bahasa, bukan hijrah dalam pengertian syariah. Kalau mau berbicara hijrah yang benar, ya sudah merujuk ke Rasul. Rasul dulu hijrah seperti apa, kan gitu ya. Rasul hijrah dari apa ke apa. Saya hijrah kemarin, hijrah apa? Dari tidak merokok
menjadi merokok, itu bukan hijrah. Ya secara bahasa hijrah sih. Ya, saya sekarang sudah mulai mengurangi rokok katanya. Oh bagus dong, mengurangi rokok teman. Pintar, Jadi tambah. Jadi hijrah secara syariat tentu harus merujuk kepada bagaimana Rasul berhijrah. Sekarang masalahnya nih, bapak pakai HP enggak? Boleh sekalian ya. Biar paham. Di muka Quran surat. Baik, yang sudah ada aplikasi Ayat mudah. Ya sama-sama kita dapat pahala ya. Quran surah An-Nisa ya. Dan mulai ayat 96 sebenarnya. Aplikasi Al-Qurannya boleh dibuka ya. Surah An-Nisa. An-Nisa ayat 296 atau yang lebih tepat nanti ayat 100. Supaya nanti bisa menelusuri. Yuk kita sama-sama baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah dapat? Ayatnya Ustaz. Ayatnya surat An-Nisa ayat yang ke-96. An-Nisa ayat 96 yang ada aplikasi di HP-nya sekarang dibuka. An-Nisa ayat yang pegang Al-Quran boleh bisa. Ya. Dah ya, siap? Boleh silakan. Tidak dilarang insyaallah. Diizinkan dan langsung dari narasumber untuk membuka HP aplikasi Al-Quran surah An-Nisa ayat 96. Oh maaf 97 ya. 97 sampai 100. Kita sama-sama baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimin anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Boleh kita baca terjemahannya Bapak? Yuk sama-sama silakan. Sesungguhnya dalam keadaan menganiaya diri sendiri. Kemudian malaikat bertanya kepada mereka, dalam keadaan bagaimanakah kalian ini? Dirisakan aja bapak-bapak. Kami orang-orang yang tertindas. Terus boleh dibaca? Kami menanyakan. Nah, ada yang boleh dibaca terjemahnya? Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, kepada mereka malaikat bertanya, dalam keadaan bagaimana kami? Mereka menjawab, adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri Mekah. Para malaikat berkata, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu? Orang-orang itu tepatnya neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruknya tempat kembali. Kalau tidak dibaca terjemahannya, Bapak Ibu paham nggak? Kalau hanya dibaca ayatnya, paham nggak? Kalau tadi nggak dibacakan terjemahannya, paham nggak apa yang dibaca? Inilah salah satu PR kita. Kalau kita mau berbicara tentang hijrah, kalau Rasul itu yang pertama menghijrahkan pemikiran, merubah pemahaman, merubah mindset. Makanya kenapa saya minta baca dan minta terjemahkan, supaya kalau kita baca paham. Karena hijrah tanpa paham nggak akan mungkin terjadi. Nanti kita bahas apa proses menghijrahkan pemikiran. Ayat ini bercerita tentang ada dua orang atau beberapa orang Muslim, mereka sudah masuk Islam. Mereka tidak ikut hijrah ke Madinah. Padahal Rasul mewajibkan hijrah dari Mekah ke Madinah untuk apa? Lihifziddin, untuk menjaga agama agar terhindar. Saya pernah ngalami, cuma betah cuma sebulan, udah keluar. Di tempat kerjaan awalnya aman, jadi perusahaan angkutan barang gitu ya, administrasi. Begitu bulan kedua, saya mau ditempatkan di bagian tender. Tahu sendiri kan bagian tender kan, dengan Pertamina, dengan tambang. Belum berangkat aja tuh amplop belum susu. Ini buat apa? Nah, kalau nggak buat ini kita nggak dapat kerjaan, Pak. Sementara saya ngisi pengajian, laknatullah ala rasul wal murtasim, laknat Allah bagi yang menyuap dan yang disuap. Aduh, saya bagian itu sekarang. Pak, aduh, nggak ada.
Tapi mikir saya kalau keluar kerjaan sayang juga. Tidak keluar berarti melanggar yang Allah larang. Masa di luar ngomong nggak boleh suap, kalau baca ini 3 baca ayat inilah saya berani hijrah. Langsung saja nih, kalau ayat 98, 99 itu kata Allah kalau orang yang benar-benar lemah, anak kecil, perempuan, kalau memang pakainya tidak mampu, Allah maafkan. Tapi kalau orang yang punya kemampuan hijrah dan dia berhijrah, Allah balas di ayat 100-nya. Maka dibuka. Yuk sama-sama baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid bil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Maka dibaca juga terjemahnya. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya, orang yang bisa hijrah kadang-kadang kan tadi bisa merontek kerjaan. Aduh, saya kalau keluar dari tempat yang seperti ini kan jadi kerja susah. Jadi gimana? Saya juga waktu mau keluar tuh dibilang gini sama direkturnya, Pak, pada waktu itu ya saya tuh mau dipromosikan ke depan tuh memimpin perusahaan itu secara karir menjanjikan. Ketika saya bilang keluar, Pak, kalau kita nggak pakai ini kita nggak dapat kerjaan. Kalau nggak dapat kerjaan kita nggak dapat uang. Kalau nggak dapat uang terus untuk gaji bapak pakai apa dan yang lain. Kalau bapak nggak punya uang terus buat nafkahin istri pakai apa? Kayaknya logis gitu ya. Begitu saya baca ini, ya Allah betul. Allah janji siapa yang berhijrah karena Allah, karena ingin menyelamatkan agama. Apa tadi? Wa may yuhajir fi sabilillah yajid muragaman fil ardi. Wajib muragaman katsiran kedewasaan. Kalau hijrahnya karena Allah, ya Allah bismillah saya meninggalkan ini karena ini Engkau larang, saya taat karena Engkau. Allah jamin rezeki dari dunia dan banyak dan luas. Bahkan bukan hanya itu, wa yakhud mabitahi muhajiran ila Rasul, siapa yang keluar dari rumahnya belum sempat hijrah baru niat, waqad waqa'a ajru 'ala Allah, pahalanya sudah tetap bagi dia di sisi Allah. Ya Allah, saya mau keluar dari tempat kerja ini karena di sini dipaksa tidak sholat di sana. Perempuan merah pada mukanya karena marah. Orang Arab itu kalau diberitahu, Pak, anaknya perempuan, merah pada muka malu. Kenapa kata Allah? Ya tawal minal kaum, mereka bersembunyi dari masyarakat. Ya, kenapa? Karena buruknya berita yang mereka dapatkan. Dan mereka cuma 2 pilihan. Kata Allah punya 2 pilihan apa? Hayum situ wa'alahun Kalau mereka memelihara, dihidupkan anak perempuan yang harus menanggung kehinaan karena dianggap punya anak perempuan itu menjijikan, memalukan, hina-dina. Mungkin gimana sekarang Pak Haji memelihara babi dan punya khomer gitu, hina gak? Dulu perempuan dianggap tidak berharga, tidak bisa perang, tidak bisa dagang. Anak perempuan dikubur karena menjijikan, memalukan punya anak perempuan. Tapi anehnya jahiliyah istri mereka benar perempuan. Jadi mereka perempuan, tapi benci sama anak perempuan. Pilihannya cuma 2, kalau dipelihara menanggung kehinaan atau dikubur hidup-hidup. Hari ini ada nggak orang yang membunuh janin? Banyak. Bukan hanya dikubur, di kantong kresek, di tong sampah, di kloset. Bukan hanya anak perempuan, tapi juga laki-laki dan bahkan belum ketahuan janinnya. Dulu ada kebiasaan melacurkan budak-budak. Disium sama Allah. Wala tuqribu fatayakum 'alal bigha in aruna tahassuna. Jangan kalian paksa budak-budak kalian melacur sementara mereka menginginkan kesucian. Dulu ada fenomena budak dilacurkan hasilnya buat majikannya. Ada nggak sekarang perempuan dibegitukan hasilnya buat koordinatornya, ilmunya?
Dulu minuman keras merajalela, jadi minuman kebanggaan, dilarang. Mengundi nasib dengan anak panah, ya, menerka nasib. Sekarang ada nebak-nebak nasib? Ada. Kesirikan ada? Dukun-dukun ada? Pawang hujan? Berarti sebenarnya fenomena hari ini persis seperti fenomena di masa Rasul. Kesirikan, mengundi nasib, mengubur janin, melacurkan segala macam. Nah, yang harus dilakukan di Mekah itu belum membangun fisik apapun, tidak membangun pasar, tidak bangun sekolahan, tapi merubah mindset, dirubah. Artinya apa? Kalau Anda bertanya, gimana supaya hijrah itu istiqomah? Yang pertama adalah hijrah pemikiran dulu, paham dulu apa yang akan dihijrahi. Jadi bukan ikut-ikutan karena banyak ya, hijrah. Misalnya orang pakai jilbab, jangan ikut-ikutan, paham dulu kenapa harus pakai jilbab, baru lakukan. Dan tadi dari pertanyaan bapak-bapak menunjukkan kita seringkali melakukan dulu baru nanya hukumnya. Harusnya kalau mau hijrah tanya hukumnya dulu. Kalau boleh lakukan, kalau tidak boleh jangan dilakukan. Karena nanti kalau sudah terkandung, kalau kandung melakukan atau untungnya besar, jadi bilang haram kan susah tuh mundurnya. Ya, coba kalau dari awal ditanyanya. Jadi dalam pandangan Islam kalau mau hijrah, pertama hijrah pemikiran dulu, pahami dulu. Maka kenapa tadi saya ajak Quran dengan terjemah? Bahwa tadi di awal baca berjanji ya, paham dan dibaca tadi maknanya. Padahal masa Allah indah gitu. Ada yang tadi bunyinya Rabbir zutna sa'adah. Ya Rabbku, wahai Tuhan yang menciptakan diriku, anugerahi kami kebahagiaan. Tadi tak warizukna sa'adah. Termasuk ayat yang tadi dibaca, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum. Sering dibaca dalam berjanji. Apa insyaallah apa? Paham enggak maknanya? Itu dia problem kita. Bagaimana mau hijrah kalau hijrah pemikiran saja belum, paham saja belum, apa yang harus kita lakukan? Yuk ke depan berarti hijrahnya pertama baca Quran dengan terjemahnya. Minimal terjemah, cukup tafsir. Baca berjanji, bedah terjemahnya. Insyaallah. Ini kadang-kadang masya Allah, saya juga di ibu-ibu. Apa berjanji? Bu, paham enggak? Doa, ibu-ibu, bapak kalau berdoa paham enggak yang apa yang dibaca? Paham? Alhamdulillah. Kalau nggak paham, innalillah. Tapi banyak kita nggak paham apa yang dibaca. Sholat, bacaan sholat paham maknanya? Sebagian. Jadi problem kita pertama sebelum membahas tadi, problem kita pertama bagaimana kita menghijrah kalau pemikiran kita tidak dihijrahkan, hijrahkan pemahaman. Yuk sekarang, karena perintahnya itu Allah perintah tadabbur, afala yatadabbaruna al-Qur'ana ma'ala qulubi aqfaluha. Apakah kalian tidak merenungkan isi dan kandungan Quran, atau hati mereka terkunci sehingga mereka tidak memahami dan menyadari kebenaran dari yang mereka baca itu? Yang pertama, jadi ibu kalau istiqomah hijrahkan pemahaman dulu, rubah pemahaman. Karena ternyata maaf misalnya beliau orang jahat suka menipu, kira-kira sikap saya kepada beliau apakah senyum menyapa atau sebaliknya? Kasem, memusuhi bahkan menjauhi. Atau yang ketiga, saya belum kenal sama sekali, ada sikap nggak kepada beliau? Cuek, karena belum kenal. Artinya apa? Pemahaman akan melahirkan sikap. Pemahaman salah, maka sikapnya. Itu yang pertama. Hijrah kalau istiqomah berarti paham. Yang kedua, tentu sambil berdoa kepada Allah untuk istiqomah, cari komunitas yang sevisi semisi, yang sepemahaman. Minimal ada yang sudah ngomel, jangan itu nggak boleh. Kemauan kita terbatas, kalau hijrah sendirian berat. Cari teman-teman yang sehijrah, cari komunitas yang sevisi semisi, saling mengingatkan. Semakin banyak komunitasnya semakin kuat insya Allah. Saya sampai hari ini misalnya masih bisa bertahan ya karena selalu bergaul dengan orang-orang itu. Kalau saya bergaul dengan preman, belum tentu hadir di sini. Karena lagi nongkrong di pergi. Ya,
Jadi tentu selain berdoa kepada Allah, yang pertama adalah hijrah secara pemahaman. Yuk mulai sekarang baca Quran tanpa paham ibadah ya, 1 huruf 10 kebalikan dengan syarat bacaan tartil. Tapi kalau hanya baca tanpa pemahaman, kita tidak akan pernah hijrah sikap perilaku. Siap nih memahami Quran? Jadi kalau ada tadarus, kita paham dulu hukum muamalah tentang jual beli. Menurut Imam Ghazali, wajib bagi kita paham ilmu hal. Ilmu hal itu ilmu yang saat ini kita lakukan. Sholat dilakukan nggak? Dilakukan. Berarti wajib paham hukum sholat. Saya misalnya sebagai guru, maka saya wajib paham fikih tentang pendidikan. Bapak sebagai pengusaha wajib paham hukum fikih dalam bidang usaha sebelum berusaha. Itu harusnya. Dokter sebelum praktek paham dulu ilmu fikih tentang kedokteran, itu ilmu alam. Kalau saya nggak wajib belajar ilmu fikih kedokteran, kan? Saya bukan dokter. Yang jadi dokter wajib paham hukum fikih ya, fikih tentang masalah kedokteran. Misalnya contohnya, boleh nggak ketika saya nyuntik perempuan lihat oratnya, misalnya? Oh iya, iya kan? Yang bertanya tuh. Terus kalau nggak dibuka kan nyuntiknya masa dengan celana-celananya. Tapi tanya dulu, boleh nggak kalau begitu lihat orat? Tapi lihat orat haram, terus nyuntik boleh nggak? Saya coba. Nah sama juga dalam hadis Nabi. Kaidahnya al aslu fil af'al at-taqlid hukum syar'i. Hukum asal perbuatan wajib terikat dengan hukum syara. Aila yakunu shakhsun bi'amalin illa ba'da ma'rifati hukmi. Seseorang tidak boleh melakukan suatu perbuatan sebelum dia tahu dulu hukum perbuatan itu. Harusnya begitu, bukan berbuat dulu baru nanya. Pak Ustadz, saya mau bisnis nih, apa jual beli apa? Tadi misalnya pakan burung, atau apa tadi itu berbapak kali. Katanya ada tentang HP. Tentang HP misalnya. Oh boleh kan halal, tapi modelnya Pak Ustadz cash ada yang kredit. Nah tanya dulu, boleh atau tidak boleh, baru lakukan. Nah kalau jawaban gampangnya, jual beli itu memang ada 2 cara. Boleh cash, boleh kredit selama tidak ada ribanya. Terus boleh nggak kredit harganya lebih mahal? Ya boleh. Kalau cash 1 juta, kalau kredit 1,5 juta. Oh itu berarti 2 akad? Enggak kan milih cash atau kredit. Yang nggak boleh itu tadi 1-2 akad dalam satu kegiatan. Tadi saya tentukan leasing ya. Leasing itu akadnya apa? Kita kredit kan? Kredit. Terus nyicil. Kalau nggak bisa bayar, ditarik barangnya, uang hilang, dianggap sewa. Nah itu akad kredit dan akad sewa dalam satu akad itu yang haram. Karena ada 2 akad dalam satu kegiatan. Harusnya kalau mau kredit nyewa gitu loh. Bisa. Ya. Jadi leasing itu persoalannya adalah 1 kegiatan, 2 akad dalam 1 kegiatan. Jadi motor yang sama, jual beli yang sama, ada 2 akad di situ. Kredit kalau nggak bisa bayar ditarik, uang hilang, dianggap sewa. Padahal kan bisa harusnya kredit, misalnya katakanlah 15 juta kredit per bulan 1 juta, nggak bisa bayar, kan bukan harus ditarik barangnya, ya sudah dijual saja barangnya buat lunasin sisa utang kan gitu. Saya kreditkan handphone ke Yosef secara akad, secara hukum. Kalau sudah saya jual dengan kredit, ini punya siapa? Berarti berhak nggak saya narik barang itu? Tidak. Mau dijual lagi, mau dipakai, mau dibuang, itu urusan Pak Yosef. Urusan saya dengan Pak Yosef apa? Punya tunggakan yang belum dibayar, betul ya? Saya harus melunasi. Iya. Nah melunasinya dari mana? Mau HP ini dijual buat melunasi, atau jual HP lain, atau jual rumah, itu urusan beliau. Urusan dengan saya apa? Beliau melunasi sisa cicilan. Kan selesai sebenarnya. Nah berarti kalau mau kredit ya sudah, jual beli kredit, barang milik siapa? Pembeli. Kalau sudah milik pembeli, punya hak nggak kita yang menjual untuk mengutak-atik barang itu? Sudah hak beliau. Malah sebenarnya kalau dalam Islam termasuk kredit itu surat menyurat harusnya tidak diserahkan, kan itu hak beliau. Tapi kan takut kamu jaminan, ya bisa jaminan ya.